Rans Entertainment milik Raffi Ahmad berencana melakukan IPO. Sebenarnya info bahwa Rans mau IPO itu udah cerita yang agak lama ya. Kayak ini contohnya salah satu video saat Raffi Ahmad cerita rencana beliau untuk go public. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina adalah sosok yang keren banget. Gue ngefans sama mereka yang dari awal mulai dengan 3 karyawan di 2017 dan sekarang mereka udah ada lebih dari 200 karyawan. Tapi hari ini gue mau bahas mengenai Rans Entertainment, hal-hal yang menarik dan juga power dari branding seorang Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, dan juga potensi cuan maupun resiko perjalanan Rans Entertainment kalau misalnya mereka memilih untuk go public. Let's go! Gue bakal bagi video ini menjadi 3 bagian. Pertama, apa sih Rans Entertainment? Kedua, apa potensi cuan kalau misalnya kita investasi di Rans? Dan ketiga, apa potensi resiko kalau misalnya kita investasi di Rans? Sebelum gue mulai, disclaimer bahwa informasi yang gue dapat itu sangat-sangat terbatas ya. Soalnya mereka belum ada dokumen yang diterima oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan juga belum ada prospektus yang kita bisa baca secara resmi di publik. Jadi nanti saat prospektusnya itu udah resmi bisa kita baca, analisa gue bisa aja berubah. Rans Entertainment itu nggak bisa dilepas dari sosok Raffi dan Nagita. Raffi dan Nagita adalah Rans, dan Rans adalah Raffi dan Nagita. Soalnya Rans itu berasal dari gabungan sama Raffi Ahmad atau RA dan juga Nagita Slavina atau NS. Dan mereka memilih buat mulai YouTube dibandingkan TV karena mereka bisa lebih bebas untuk mengekspresikan diri kalau misalnya di YouTube. Dan tujuan awal Rans adalah untuk mengabadikan momen bersama keluarga. Tapi dengan berjalannya waktu, gara-gara banyak dari kita yang suka ngikutin mereka, banyak kesempatan buat Rans untuk ekspansi lini usaha mereka. Pada Oktober 2021, Rans mengumumkan kemitraan mereka dengan grup MTech dan juga menunjuk anak bungsu Pak Presiden Jokowi, Kaisang, sebagai komisaris perusahaan mereka. Sejalan dengan pertumbuhan Rans berusaha untuk diversifikasi lini bisnisnya di luar dari kanal YouTube Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Contoh, mereka mengeluarkan serial yang dibintangi oleh para top 5 alumni Indonesian Idol Junior dan juga serial animasi CAA yang menceritakan tentang keseharian Rafathar bersama keluarganya dan juga beberapa tokoh fiktif. Mereka juga membuat divisi PUBG bersama Rans Esports yang dinamakan tim Rans Glory. Dan Rans juga mengumumkan bahwa mereka bakal meluncurkan beberapa proyek menarik seperti kebun binatang yang dinamakan Rans Carnival City Zoo dan juga tempat olahraga yang dinamakan Rans Prestige Sportstainment yang rencananya bakal ada lapangan outdoor, sepak bola standar internasional, running track 5 jalur, lapangan mini soccer, wall climbing, dan juga futsal. Dan Rans juga sempat memberitakan ketertarikan mereka untuk investasi di kebun binatang lainnya, kayak misalnya ini di Medan. Dan Rans juga membuat bisnis startup dengan konsep metaverse bersama VC Gamers yang bernama Ransverse. Jadi, Rans Entertainment lagi berusaha untuk menjadi perusahaan yang bisa mendapatkan income stream di luar dari entertainment dan juga sosok Raffi dan Nagita. Dan potensi cuan Rans Entertainment itu sebenarnya banyak banget. Soalnya Raffi dan Nagita ini ada Midas Touch. Pernah dengar gak sih kalian tentang Midas Touch? Maksudnya itu, apapun yang mereka sentuh itu bisa berubah menjadi emas. Dan ini sangat-sangat powerful banget. Gue kasih ilustrasinya itu kayak gini. Misalnya ada perusahaan A. Perusahaan A adalah taman safari dan setiap hari ada 1000 pengunjung yang setiap pengunjung itu bayar 100.000 untuk tiket masuk. Artinya, setiap hari omset mereka itu adalah 100 juta rupiah dan setiap tahun omset mereka adalah 36,5 miliar rupiah. Misalnya mereka ada biaya, dan gue bikin contoh yang simple aja, biayanya itu adalah 50%, jadi keuntungan mereka setiap tahun adalah 18,25 miliar rupiah. Dan kalau misalnya price to earnings ratio mereka itu adalah 10 kali lipat, artinya valuasi perusahaan mereka itu adalah 182,5 miliar rupiah. Maksud gua dengan Midas Touch itu kayak gini, setiap hal yang dilakukan Raffi Ahmad itu udah ratusan ribu bahkan jutaan orang yang ngikutin. Jadi dengan satu konferensi pers bahwa Raffi Ahmad bakal investasi di perusahaan A dan juga video-video Raffi Ahmad yang lagi ngunjungin taman safari ini,
Traffic Taman Safari ini bisa aja naik 20% tanpa perubahan apapun dan juga biaya tambahan terhadap renovasi atau tambahan-tambahan lainnya di Taman Safari ini. Jadi cuman gara-gara sosok Raffi Ahmad yang ikutan masuk menjadi pemilik dari Taman Safari ini bisa naik dari 180-an miliar menjadi hampir 220 miliar atau tambahan sekitar 30-an miliar rupiah tanpa investasi tambahan sepeser pun. Apalagi kalau misalnya Rans memilih untuk upgrade Taman Safarinya, value yang dibikin ini bisa lebih besar lagi. Inilah opportunity Rans Entertainment. Setiap hal yang mereka kerjakan, mau investasi di klub Rans Nusantara FC, Rans Peak Basketball Club, setiap hal yang dia sentuh, itu jumlah penontonnya bakal bertambah. Dan ini adalah unfair advantage yang dimiliki oleh seorang Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Jadi walaupun kesempatan untuk investasi di perusahaan A itu terbuka buat kalian, buat gua, dan juga buat Raffi Ahmad, kita tuh susah banget untuk menang lawan Raffi Ahmad, soalnya ada nilai tambah yang seorang Raffi Ahmad bisa berikan yang kita sebagai investor awam yang biasa itu nggak bisa berikan. Dan ini sebenarnya menjadi pertanyaan yang sangat menarik ya. Kenapa ya Rans berencana buat IPO? Emang perusahaan IPO itu banyak benefitnya. Misalnya kalau misalnya perusahaan memilih untuk go public, plusnya adalah perusahaan tersebut menjadi lebih liquid. Pemegang saham bisa jadi lebih gampang buat jual beli saham dibandingkan kalau misalnya mereka adalah perusahaan private, di mana kalau misalnya jual beli saham itu jadinya jadi lebih ribet, jadi lebih susah, dan valuasinya itu juga berbeda-beda tergantung dari masing-masing investor. Kedua, secara image itu mereka juga jadinya lebih dipercaya soalnya perusahaan mereka pastinya jadi jauh lebih transparan. Dan sebagai konsumen, bank yang mau kasih pinjam duit atau karyawan, kita ada kecenderungan ngerasa bahwa perusahaan yang IPO itu adalah perusahaan yang besar dan stabil. Bahwa ini benar atau enggak, ini belum tentu ya. Tapi feeling bahwa perusahaan IPO itu udah dicap sebagai perusahaan yang besar, itu pastinya ada. Apalagi kalau misalnya nilai perusahaan itu udah disetujuin sama pasar misalnya 2 triliun atau 5 triliun rupiah. Jadi nilai perusahaannya itu bukan omongan pemilik usaha yang ngeklaim sendiri bahwa nilainya itu adalah 3 triliun. Tapi kalau misalnya udah go public, nilainya itu udah diberikan oleh pasar. Tapi IPO juga ada resiko yang besar buat branding Raffi dan Nagita. Dan sebenarnya gue paling khawatir di sini. Soalnya gue sampai sekarang gak kepikiran perusahaan apa yang kesuksesan suatu perusahaan itu cuma tergantung sama 2 orang, yaitu branding seorang Raffi dan seorang Nagita. Apalagi yang perusahaannya itu udah go public dan sebesar mereka. Kenapa ini bakal menjadi satu resiko? Soalnya kalau misalnya perusahaan itu udah go public, artinya semua hal yang positif dan semua hal yang negatif itu bakal dipelototin sama publik. Dan sayangnya market kita itu belum semature itu. Banyak investor retail pemula yang kurang paham resiko dan juga cara kerja saham. Dan gue khawatir branding Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina itu bakal dikaitkan dengan performa naik turunnya saham Rans Entertainment. Maksud gue itu kayak gini, euforia orang Indonesia terhadap perusahaan startup yang sukses itu beda banget loh tahun ini dibandingkan sama 1-2 tahun yang lalu. 1-2 tahun yang lalu, kalau misalnya kita ngomongin Gojek, Tokopedia, itu ada aura mistis yang kerasa kalau misalnya kita sebut 2 brand ini. Soalnya mereka adalah perusahaan startup yang menjadi dekakorn dan mereka adalah startup yang dimulai oleh anak-anak muda orang Indonesia. Dan bahkan salah satu foundernya itu bisa menjadi Menteri Indonesia. Tapi setelah mereka IPO, banyak orang yang marah-marah, terutama yang beli saham Goto waktu harganya itu masih di atas 300-an rupiah, terutama gara-gara performa IPO mereka itu kurang baik. Dan sekarang waktu harga sahamnya itu udah anjlok ke angka 100-an rupiah, itu banyak orang yang jadi marah-marah sama perusahaan Goto. Ada orang yang bilang ini itu adalah scam karena orang dalam itu bisa beli di harga 2 rupiah. Ada yang bilang ini terjadi gara-gara Goto ngegaji direksi terlalu tinggi dan juga Goto dengan sengaja membiarkan investor retail itu anjlok soalnya mereka udah untung. Dan ada yang berharap Goto bakal menjadi saham 50 rupiah. Jadi kelihatan kan, kalau misalnya saham Rans Entertainment itu naik, mereka bakal dipuji-puji, tapi kalau misalnya saham Rans Entertainment turun, image Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina jadinya beresiko ikutan kena dampaknya, soalnya Rans adalah Raffi dan Nagita, dan Raffi dan Nagita adalah Rans. Dan kaitan yang sangat kuat bahwa Raffi dan Nagita adalah Rans dan Rans adalah Raffi dan Nagita, itu menimbulkan 2 resiko lainnya.
Pertama, Rans harus bisa menemukan cara untuk mengurangi ketergantungan mereka sama Raffi dan Nagita kalau misalnya mereka udah menjadi perusahaan yang go public dengan nilai triliunan rupiah. Kalian bayangin, perusahaan-perusahaan besar lainnya kayak misalnya BCA, Sinarmas, Apple, Amazon, itu nggak ada yang terlalu nempel image-nya sama CEO, sama founder. Misalnya, waktu Jeff Bezos mundur dari CEO, Amazon itu masih bisa bertumbuh dengan baik. Dan saat Steve Jobs meninggal, banyak orang yang khawatir mengenai Apple, tapi ternyata Tim Cook bisa melanjutkan kesuksesan Apple. Bagaimana dengan Rans? Kalau misalnya kesuksesan Rans itu terlalu tergantung sama Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, artinya kalau misalnya kalian beli saham Rans, yang kalian terekspos itu bukan cuman performa perusahaan Rans, tapi juga hal-hal yang meliputi kepribadian Raffi dan juga Ahmad. Mulai dari kesehatan mereka, lalu hubungan personal Raffi dan Ahmad, dan juga hubungan orang tua dengan anaknya. Dan gue bukannya bilang bahwa mereka itu bakal terjadi kenapa-kenapa ya. Tentu gue doakan yang terbaik buat Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan juga keluarganya. Soalnya gue sampai sekarang masih sangat terinspirasi sama mereka. Tapi yang gue bilang adalah resiko ini adalah resiko yang unik yang jarang kita temukan di perusahaan lainnya yang udah go public. Bahwa resiko ini adalah resiko kecil, yaitu silahkan penilaian masing-masing investor kalau misalnya kalian nggak terlalu peduli mengenai resiko tambahan ini yang unik dibandingkan resiko-resiko perusahaan publik lainnya. Seterusnya, gue tadi udah bilang bahwa Raffi ada Midas touch. Ini adalah plus poin besar, tapi ini juga menjadi resiko yang besar juga. Kalian ingat kasus Holy Wings? Kalau misalnya udah ada ratusan bahkan sampai ribuan karyawan, pasti aja ada kesalahan yang dilakukan sama satu atau dua karyawan, mau kesalahan ini adalah kecil atau kesalahan ini besar, mau kesalahan ini adalah disengaja atau kesalahan ini tidak disengaja. Dan semua kesalahan perusahaan itu bakal menjadi kesalahan founder dan CEO, soalnya emang dunia bisnis ini adalah dunia yang keras. Padahal sebagai founder dan CEO, nggak mungkin kan kita bisa mengecekin pekerjaan orang satu persatu, apalagi kalau misalnya udah sampai ratusan atau ribuan. Tapi ini bakal menjadi resiko tambahan. Misalnya mereka investasi di klub basket, klub bola, taman safari. Tapi kalau misalnya ada satu aja kesalahan, apalagi ini kesalahan di hal-hal yang sensitif, ini bisa ada dampaknya sama usaha mereka lainnya, walaupun sebenarnya ini bukan kesalahan kepribadian Raffi dan Nagita sendiri. Dan kalau misalnya ini terjadi, tinggal tergantung dari publik. Apakah sentimen mereka lagi positif, pikir secara jernih dan objektif, dan mereka bisa memaafkan karyawan ini, atau mereka malah emosi dan mengaitkan hal-hal yang nggak terlalu ada kaitannya sama kepribadian Raffi dan juga Nagita. Dan untuk memitigasi ini, ada satu hal logis yang bisa dilakukan sama Raffi dan Nagita, yaitu mirip-mirip kayak bisnis modelnya Deddy Corbuzier, yaitu close the door, di mana dia bisa kerjasama dengan influencer-influencer lainnya yang sukses, supaya omset Deddy Corbuzier itu bisa didiversifikasikan dan juga nggak tergantung sama satu orang Deddy Corbuzier. Jadi bayangan gua, masuk akal buat Rans Entertainment untuk nge-grooming influencer-influencer lain dalam naungan Rans, sehingga kesuksesan Rans itu nggak 100% tergantung sama brand image Raffi dan Nagita. Perjalanan IPO Rans ini sangat menarik ya, dan kelihatan Raffi Ahmad itu adalah orang yang sangat-sangat pintar dan juga sangat-sangat strategis. Dia juga nggak gegabah, pelan-pelan supaya memaksimalkan probabilitas supaya semua ini bisa berjalan dengan lancar. Gue doakan Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina supaya semua usahanya itu bisa berjalan lancar dan proses IPO ini bisa berjalan dengan sukses. Dan kalau misalnya kalian mau tahu analisa gue mengenai kesuksesan perusahaan yang unik di Indonesia, yaitu industri aquaculture dan udah mendapatkan pendanaan triliunan rupiah, kalian bisa klik di sini. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk beli saham Rans, gue saranin kalian buat nonton video ini yang bisa menjelaskan basic dan juga fundamental investasi saham. Seperti biasa, I will see you guys again in the next video.